background yang telah dikirimkan oleh panitia melalui WhatsApp group. Kemudian, peserta hanya diperkenankan menyalakan mikrofon jika diminta oleh panitia, supaya webinar dapat berjalan dengan lancar. Dan dimohon untuk tidak spam di room chat. Selanjutnya, selanjutnya peserta dimohon untuk mengikuti webinar hingga akhir, karena nantinya akan dibagikan link feedback untuk para peserta. Dan dihimbau untuk para peserta agar tetap menggunakan nama asli ya teman-teman. Dan WhatsApp group ini hanya sebagai wadah untuk menanyakan hal-hal yang penting saja. Lalu kepada peserta dilarang melakukan hal-hal yang dianggap kurang sopan selama webinar berlangsung. Dan yang paling penting nih, untuk yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi Q&A, dapat melalui link Slido yang dikirimkan oleh panitia di room chat. Jadi bisa dicek ya room chat-nya, siapa tahu nanti panitia mengirimkan link Slido-nya gitu. Nah, baiklah teman-teman, karena webinar hari ini sangat bermanfaat sekali, rasanya kurang afdol nih kalau kita tidak mengabadikan momen terlebih dahulu. Jadi mari kita mengambil foto bersama, dan saya harap teman-teman dapat menyalakan kameranya juga, supaya ada bukti nih kalau kalian ikut webinar pada sore hari ini. Nah, kepada teman-teman panitia bisa siap-siap screenshot, dan kepada teman-teman para peserta nih, siapkan pose terbaik kalian. Oke, kita tunggu dulu teman-teman untuk on cam ya. Oke, langsung saja untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Posenya pada nggak kelihatan karena nggak banyak yang on cam. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Kita bakal mulai aja kali ya webinar kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman semuanya kepada moderator yang nantinya akan memandu jalannya acara kita pada sore hari ini. Yaitu ada Bapak Adi Bayu Mahadian Esos MIKOM. Halo Bapak, selamat sore. Ya, Disa, selamat sore. Terdengar suara saya? Terdengar Bapak. Nah teman-teman, Pak Adi Bayu Mahadian Esos MIKOM ini merupakan seorang dosen lulusan Universitas Pajajaran dan juga seorang peneliti yang sudah memiliki 11 tahun pengalaman mengajar kursus di tingkat sarjana. Dan artikelnya dipublikasikan di jurnal peer-reviewed PhD, dan saat ini beliau sedang menjalankan studi S3-nya di University Sains Malaysia. Luar biasa sekali, teman-teman. Tapi bukan hanya itu, beliau juga pernah bekerja di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Communication Department pada tahun 2010 hingga 2013. Dan sejak 2014 hingga sekarang, beliau bekerja di Telkom University di Communication Department. Selain itu, Pak Adi ini juga telah mempublikasikan tulisan-tulisannya seperti Indonesian Leadership Discourse, An Analysis of President's Physical Appearance on Internet Memes pada tahun 2020. Dan yang terbaru nih di tahun 2021, Pak Adi telah menulis kritik lip service. Luar biasa sekali teman-temannya, moderator kita pada acara sore hari ini. Nah, karena kita sudah tahu nih siapa moderatornya, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai webinarnya, dan saya berikan kendali acara kepada Pak Adi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Disa. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang teman-teman mahasiswa, Bapak dan Ibu peserta webinar sore hari ini. Perkenalkan, saya Adi. Saya diberi tugas untuk
memoderatori acara sore ini. Tapi sebelum kita mulai acara diskusi dengan para narasumber, pertama saya mau mengucapkan selamat kepada para panitia mahasiswa Prime ya, kalau tidak salah tadi sebutannya. Mahasiswa perwakilan dari kelas MPK angkatan 2019 ya di saya. Iya Pak, Ya, 2019. 19. Juga kepada Pak Ari, Pak Oki yang sudah membimbing kawan-kawan semua acara yang saya kira sangat bermanfaat ya, dan semoga bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Juga tak lupa saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Prodi Ilmu Komunikasi, FKB, Selo yang sudah mensupport. Juga kalau saya tidak salah lihat itu ada Hima, kemudian ada Aspikom dan para pendukung lainnya. Lalu kemudian saya dititipi pesan bahwa acara ini juga didukung oleh Remaja Rosda Karya dan Prenada Media. Oleh karena itu, terima kasih pada para supporter, pendukung acara ini. Semoga bisa kita manfaatkan semua ya acara yang baik ini. Baik, hadirin para peserta sekalian, saya kira kita semua sudah tahu bahwa pada umumnya di Indonesia, tiap calon sarjana itu diwajibkan untuk membuat skripsi sebelum mereka lulus. Pengerjaannya tidak mudah. Itu yang membuat skripsi ini melibatkan banyak orang dalam pengerjaannya. Mulai dari para informan, responden, pembimbing, kalau kuantitatif itu mungkin ada yang minta bantuan ke bengkel statistik, atau mungkin mahasiswa bisa nonton ini ya, konten-konten tayangan di YouTube yang dibuat oleh para konten kreator yang membuat video tips and trick menulis skripsi ya. Membuat skripsi itu memang nggak mudah karena harus disusun dengan hati-hati dan meminimalkan kesalahan saat nanti dipublikasikan atau disimpan di repositori kampus. Nah, selain itu, skripsi itu dibuat bukan hanya untuk syarat kelulusan, sesungguhnya, tetapi dituntut juga untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Karenanya, para calon sarjana biasanya itu didorong untuk memutar otak, mengumpulkan data, dan menuliskannya dengan sangat baik, agar nanti menghasilkan karya tulis yang baik ya. Tapi di belahan dunia lain, ada orang-orang yang justru diwajibkan untuk melakukan penelitian. Kerjaannya memang penelitian, gitu ya. Mereka adalah para dosen. Di antaranya adalah para narasumber yang hari ini sudah diundang oleh panitia ya. Mereka memiliki tugas meneliti sebagai bagian dari tugas mereka di Tridharma Perguruan Tinggi. Sore ini panitia sudah mengundang 2 orang narasumber, para peneliti senior yang telah mempublikasikan banyak sekali karya ilmiah. Yang pertama akan ada Pak Catur Nugroho, ya. Lalu nanti ada Pak Zikri, mungkin nanti akan menyusul ya. Saat ini tadi saya lihat sudah ada Pak Catur ya. Sebelum Pak Catur nanti akan diberikan kesempatan untuk memaparkan apa yang sudah beliau kerjakan, saya mungkin sedikit akan memperkenalkan siapa itu Pak Catur Nugroho ya. Jadi Pak Catur Nugroho itu adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University. Kalau saya tidak salah tahun masuknya barengan sama saya, jadi bisa dibilang satu angkatan lah, cuma beda beberapa bulan ya. Beliau sekarang itu adalah seorang kandidat doktor di kajian budaya dan media di program Pasca Sarjana UGM Jogja ya. Jadi kalau saya tidak salah dengar rumornya, beliau itu sudah hafal banget ya kereta Bandung Jogja ya. Kalau mau tahu tips dan trik perjalanan ngapain aja, itu nanti bisa cerita sama Pak Catur ya. Beliau bergabung di Universitas Telkom tahun 2014. Kemudian beliau itu sudah banyak terlibat dalam berbagai kajian, mulai dari kajian perkembangan teknologi komunikasi, literasi digital, studi budaya dan media, dan lain sebagainya ya.
Beliau itu kemudian banyak terlibat dalam berbagai institusi ya, mulai dari pusat studi sosial dan pengabdian masyarakat, kemudian pernah menjadi sekretaris Center for Election and Political Party, kemudian di Cyber Kreasi beliau aktif, di IKRO, IKRO itu bukan baca ya, tapi Indonesian Qualitative Researcher Association, ya beliau aktif menjadi anggota divisi riset dan publikasi. Kemudian beliau juga adalah seorang peneliti utama di IPO atau Indonesia Political Opinion dan koordinator riset Indonesian Corruption Research ya. Kemudian beliau sudah mempublikasikan buku-buku yang saya kira layak untuk dibaca dan dimiliki. Ada Cyber and Society, Teknologi Media Baru dan Disrupsi Informasi. Kemudian ada buku Ekonomi Politik Media sebagai sebuah pengantar kritis dan beberapa hasil-hasil penelitian yang mungkin tidak akan cukup disebutkan dalam waktu semenit 2 menit ya. Biar tidak terlalu lama, mungkin saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Pak Catur Nugroho untuk memaparkan hasil penelitian dan materinya. Saya persilahkan kepada Pak Catur. Oh, bumper dulu mungkin ya. Silakan bumper. Baik, terima kasih Pak Adi Bayu. Suara saya cukup jelas, Pak Adi, atau bisa? Jelas, Pak Catur. Jelas ya. Silakan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Adi yang sudah memperkenalkan rekan saya, rekan seperjuangan juga ya. Mudah-mudahan kita lulusnya bisa bareng ya Pak. Ya. Amin. Oke, ya. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah memanage acara ini ya, dan sudah mengundang saya. Terima kasih juga untuk Pak Ari, Pak Oki, dan Pak Adi sebagai pengampu mata kuliah penelitian metode penelitian kualitatif. Ini di sore ini saya sengaja menggunakan baju yang sama dengan di poster biar nggak beda gitu. Jadi orang kan lihatnya sama. Cuman mohon maaf karena pencahayaan di tempat saya ini kurang bagus, jadi saya tidak bisa menggunakan virtual background. Oke, saya izin share screen ya. Kalau perkenalan kan tadi sudah disampaikan Pak Adi. Sudah muncul belum ya Pak Adi? Punten. Sudah. Sudah ya? Sudah keluar. Baik. Oke, jadi kan memang judulnya diseminasi ya kan, diseminasi penelitian kualitatif. Nah, karena kebetulan tadi disebutkan Pak Andi juga bahwa saya memang concernnya di penelitian kualitatif, walaupun kalau di IPO, Indonesia Political Opinion, survei-survei kita itu adalah survei kuantitatif. Cuman untuk di ranah akademis di kampus terutama, saya lebih ke kualitatif kajiannya. Nah, salah satunya yang karena memang saya di program studi kajian budaya dan media di UGM itu memang saya mengambil ke analisis teks. Nah, ini nanti di awal saya ingin menyampaikan sedikit tentang posisinya di mana itu. Saya ingin menyampaikan, mendiseminasikan, memberikan contoh kepada teman-teman sebagian kecil dari riset di disertasi saya terkait dengan critical discourse analysis atau analisis wacana kritis. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu ya sedikit. Tadi sebenarnya sudah disebutkan Pak Adi, karena ini juga ada di depan sponsor juga ya Pak Adi. Kebetulan buku saya yang Cyber Society ini dari Prenada juga, dan nanti ada 2 buku ya. Tadi saya sudah konfirmasi ke panitia untuk peserta hari ini, karena kemarin baru dapat dari Prenada juga buku gratis, jadi saya berikan juga dua buku yang Cyber Society. Itu yang berbicara tentang perkembangan teknologi media sampai sekarang. Kemudian kalau yang ekonomi politik media ini memang
kebetulan kalau untuk teman-teman yang di kajian media ada mata kuliahnya. Jadi memang sebagai buku referensi untuk mata kuliah ekonomi politik media yang karena apa ya, penerbitnya bukan di Prenada dan bukan di Rosda juga. Mudah-mudahan kalau yang edisi revisi nanti bisa difasilitasi oleh Prenada atau Rosda gitu ya, karena sedang saya persiapkan edisi revisinya. Itu terkait dengan analisis teks. Jadi saya menyusun buku ekonomi politik media itu memang untuk membantu teman-teman menemukan beberapa teori terkait dengan ekonomi politik media yang biasanya digunakan di dalam analisis teks, seperti analisis framing, analisis semiotika, kemudian naratif, wacana, dan wacana kritis. Jadi ada beberapa teori yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu melakukan penelitian analisis teks. Nah, saya mulai dari sini sedikit menyinggung tentang untuk menjelaskan posisi critical discourse analysis. Jadi analisis teks atau analisis isi gitu ya. Kalau zaman saya kuliah dulu itu masih banyak yang content analysis atau analisis isi yang itu adalah ranahnya kuantitatif. Kuantitatif jadi kayak penelitian saya ini menggunakan teori agenda setting. Jadi media agenda on Yogyakarta Sultanate Succession ini memang datanya dari penelitian saya, penelitian disertasi saya. Ini saya susun artikelnya bersama Ibu Karisma Nasionalita karena beliau yang memang menguasai kalau untuk yang analisis isi kuantitatif. Jadi bagaimana sih dihitung gitu ya. Kalau konten analisis ini saya sebut sebagai konten analisis karena untuk membedakan dengan yang analisis teks kualitatif gitu aja sih. Jadi kayak judul tuh kemudian nanti ada kecenderungannya kemana, headline-nya dihitung juga gitu kan. Jadi kalau yang analisis kuantitatif memang ya berbeda dengan yang kualitatif. Kemudian di kualitatif yang sejauh saya tahu ya ada beberapa ini gitu kan, yang mungkin kalau yang familiar dengan teman-teman mahasiswa ya analisis framing, semiotika, sama analisis wacana kritis sudah mulai ada. Ini beberapa model. Mungkin teman-teman nggak usah bingung ya, nanti mungkin Pak Adi juga sudah menjelaskan, Pak Ari atau Pak Oki, bahwa ada sebagian akademisi atau dosen yang punya pendapat bahwa sebenarnya istilahnya kualitatif itu adalah pendekatan. Kemudian metodenya apa? Jadi ada yang berpendapat bahwa pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing misalnya gitu kan. Kemudian modelnya apa? Nah, tapi kalau saya masih berpegangan bahwa metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis teks. Analisis teksnya kan ada beberapa ini. Saya berikan contoh, ada analisis framing, dan di analisis framing ini ada beberapa model kan. Dari Edelman, Ehman, kemudian Gamson and Modigliani sama Pan dan Kosiki, yang kalau yang saya temui kebanyakan sih mahasiswa menggunakan dari Robert and Ehman sama Pan dan Kosiki ini. Kemudian analisis semiotika. Analisis semiotika ini sangat banyak juga ya. Riset skripsi bukan hanya anak komunikasi, karena memang ini beririsan dengan teman-teman dari prodi, dari teman-teman dari sastra gitu ya. Nanti analisis wacana kritis itu juga banyak digunakan oleh teman-teman dari Fakultas Sastra atau Fakultas Budaya karena memang ada irisan. Nah, di semiotika mungkin di sebelum Roland Barthes mungkin ada Ferdinand de Saussure ya sebagai peletak dasar dari teori tentang tanda dan makna itu. Tapi kalau model-model yang biasa teman-teman gunakan ada beberapa, ini saya sebutkan dari Roland Barthes, John Fiske, kemudian Peirce gitu ya, yang kebanyakan mahasiswa salah nulis dengan Pierre C. Peirce. Kemudian ada dari Vatere. Nah, semiotika sosial Van Leeuwen ini ada yang memasukkan ke sebagai semiotika, tapi masuk juga di analisis wacana kritis karena memang dekat sekali lah ya kalau ini dengan wacana kritis. Kemudian ada dari Julia Kristeva yang ini masih jarang. Kemudian ada analisis naratif atau analisis narasi, ada yang menyebutnya sebagai analisis naratif, ada yang menyebut sebagai analisis narasi, yang
yang populer dua ini itu. Saya yang saya lihat dari beberapa dari bimbingan saya itu paling menggunakan Todorov sama Vladimir Prot. Kemudian ada dari Levi Strauss dan Campbell. Nah, itu beberapa modelnya. Ini contoh aja ya, karena untuk kalau nanti teman-teman berminat untuk melakukan analisis teks gitu ya, ini beberapa contoh. Yang paling atas ini adalah kebetulan tesis saya. Jadi skripsi saya di tahun 2000 itu ya, mungkin teman-teman belum lahir ya, anak angkatan 2009. Tahun 2000 saya menggunakan analisis framing gitu ya. Kemudian di tahun 2010 saya ulang lagi, jadi dalam satu dekade itu karena saya belum puas dengan analisis framing di skripsi, kemudian saya lanjut di tesis. Nah, kemudian di disertasi saya menggunakan critical discourse analysis. Kemudian ini beberapa contoh aja ya untuk misalnya mau melihat seperti apa sih gitu ya penelitian framing, kemudian semiotika yang itu pasti banyak banget. Lanjut ke analisis wacana dan wacana kritis. Jadi memang menurut sepengetahuan saya, asal usulnya ya dari analisis wacana, dari diskurs gitu kan. Bahkan Van Dijk sama Fairclough itu di awal-awal tidak menyebut sebagai critical discourse analysis, tapi ya discourse analysis saja gitu. Sehingga saya tetap memasukkan Van Dijk, modelnya Van Dijk dan Fairclough ini di analisis wacana, karena menurut saya buku-buku mereka yang awal gitu ya, yang mereka sampaikan itu memang ya analisis wacana. Jadi tidak salah ketika misalnya ada mahasiswa yang menggunakan modelnya Van Dijk dan dia menyebutnya sebagai analisis wacana. Karena memang di awal-awal seperti itu, termasuk Norman Fairclough. Ini Norman Fairclough ini model yang saya gunakan pada penelitian yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian CDA. Nah, CDA ini bermacam-macam. Tadi ada yang menjadi menjadi salah satu peletak dasar analisis wacana menurut saya Halliday ini. Jadi kayak Fairclough ini cara kerja analisis wacana Fairclough ini di level teks nanti mirip dengan yang digunakan oleh Michael Halliday sebenarnya. Gitu. Nah di sini ada beberapa termasuk tadi Van Dijk kemudian Fairclough yang populer ya menurut saya yang banyak digunakan termasuk saya sendiri menggunakan model Norman Fairclough, kemudian ada Sarah Mills, kemudian Ruth Brodach, Van Leeuwen tadi gitu ya, ada yang memasukkan ke ranah semiotika tapi memang sangat dekat sekali dengan CDA. Kemudian Laclau dan Mouvet ini yang menurut saya masih saya sendiri belum bisa memecahkan modelnya Laclau dan Mouvet karena memang cukup rumit sih menurut saya. Nah ini beberapa contoh saja riset-riset terkait CDA, Critical Discourse Analysis. Jadi ada beberapa di jurnal. Memang akhir-akhir ini saya lebih fokusnya ke sana, gitu ya. Karena memang studi saya dari sampai lupa saya dari tahun berapa S3-nya itu ya situ. Nah yang terakhir inilah yang komodifikasi konflik internal di Keraton Yogyakarta ini yang merupakan bagian dari riset saya yang akan saya diseminasikan pada hari ini gitu ya. Jadi waktu saya masih berapa menit Pak Adi? Punten. Bisa sampai 15 menit lagi, Pak Catur. Oke, siap. Masih cukup panjang ya. Baik. Nah, ini saya memberikan contoh juga kepada teman-teman yang nanti yang ingin melakukan penelitian dengan analisis wacana kritis. Yang nomor 2 ini, saya kembali dulu ya. Nomor 2 yang komodifikasi agama pada produk fashion ini adalah penelitian mahasiswa, gitu ya. Penelitian mahasiswa yang kemudian karena di kita kan ada syarat untuk cum laude harus dimuat di jurnal nasional, gitu ya. Itu salah satu contoh penelitian dengan analisis wacana kritis yang bisa tembus di jurnal nasional. Jadi kalau mahasiswa mau belajar kemudian mau banyak membaca sih tidak akan kesulitan untuk melakukan analisis teks. Jadi kuncinya menurut saya adalah banyak membaca gitu ya. Kalau
teman-teman melakukan penelitian kualitatif tapi malas membaca, ya hasilnya tidak akan maksimal menurut saya. Ini jadi sebenarnya riset saya terkait dengan disertasi ini adalah pertarungan wacana suksesi kepemimpinan di Yogyakarta. Teksnya saya ambil dari Harian Kompas, kemudian Republika, dan Kedaulatan Rakyat. Dan ini saya ambil sedikit dari teksnya KR karena terlalu banyak kalau saya ini 3 media ini, bahkan di KR ini aja teks beritanya ada 28. Pokoknya total 3 media itu ada sekitar 100 lebih teks berita gitu ya, yang menjadi menjadi objek penelitian saya. Enggak, saya ambil sedikit, kemudian saya buat artikel kemarin, sebenarnya sudah saya publikasikan, saya presentasikan, kalau publikasinya sudah presentasikan di International Conference of Communication Science di Universitas Mataram kemarin. Jadi saya mengambil dari Harian Kedaulatan Rakyat dan fokusnya ke komodifikasi konflik internal. Komodifikasi ini kalau teman-teman yang di kelas media pasti sudah hafal lah ya, tahu, karena memang kita pelajari di mata kuliah ekonomi politik media. Nah, nanti kalau teman-teman yang di konsentrasi Markom mungkin bisa silahkan baca buku saya atau baca bukunya Vincent Mosco. Nah, jadi seperti ini, latar belakang ya, istilahnya latar belakang penelitian saya itu, jadi mungkin bisa dianggap justifikasinya apa sih sehingga saya mengambil penelitian tentang konflik internal di keraton ini, yang mungkin bagi sebagian orang pentingnya apa gitu yang dipertanyakan. Jadi Jogja sebagai daerah istimewa itu tidak mengenal pilgub. Jadi nanti tahun 2024 di Jogja ya nggak ada pilgub gitu. Karena apa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan tahun 2013 nomor 12 itu, yang menjadi gubernur Yogyakarta adalah Raja Keraton Yogyakarta, dan yang menjadi wakil gubernur adalah Pakualam. Jadi ada 2 keraton di Jogja itu ya, yaitu Keraton Jogja dan Pakualaman, sehingga tidak ada pilgub. Nah, yang menarik adalah ketika bahwa yang biasanya dari sekarang ini kan Sultan Hamengkubuwono X ini pewaris dari Sultan Hamengkubuwono I sampai 10 ini adalah biasanya secara adat atau paugeran kalau menurut itu adalah laki-laki. Nah, pada saat ini Sri Sultan Hamengkubuwono X ini tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga muncullah konflik itu. Jadi dimulai dengan Sabda Tama, kemudian ada Sabda Raja dan Dawu Raja, yang pada intinya adalah digunakan atau disampaikan oleh Sultan untuk memberikan kekuasaan kepada putri sulungnya, jadi ke perempuan, dan itu yang ditentang oleh adik-adik Sultan karena menurut mereka secara adat ya tidak sesuai, telah melanggar adat. Jadi sampai sekarang masih terjadi konflik itu, walaupun kan teman-teman mungkin tahu sendiri ya, kalau orang Jawa itu berkonflik itu kadang nggak kelihatan. Jadi memang makanya orang kadang punya ini ya, stereotip orang Jawa itu hati-hati gitu ya. Mereka itu sebenarnya dalam hatinya berkonflik tapi orang lain tidak bisa melihat, dan itu memang terjadi seperti yang di Jogja ini. Mohon maaf, saya break dulu. Nah, teori yang sedikit ingin saya singgung adalah terkait dengan bahasa, wacana, dan kekuasaan. Jadi apa sih sebenarnya critical discourse analysis itu, atau CDA atau analisis wacana kritis itu? Jadi kuncinya adalah melihat bahasa, gitu kan. Bahasa, kemudian muncul wacana. Wacana ini bukan seperti yang biasa digunakan oleh masyarakat umum ya, gitu, yang istilahnya kamu cuma wacana, enggak seperti itu. Tapi wacana dalam konteks penelitian bahasa ini adalah praktek sosial. Gitu. Jadi memang misalnya wacana tentang konflik, ya memang konflik itu terjadi, gitu. Bukan kayak yang biasa teman-teman ucapkan bahwa sekedar wacana, itu bukan. Nah, saya mengutip dari Fairclough, yang Fairclough ini memang salah seorang pengikutnya Foucault, bisa disebut sebagai Foucauldian, yang mengaitkan antara bahasa, wacana, dan kekuasaan. Jadi wacana itu tidak hadir, atau bahasa dan wacana itu tidak hadir dalam ruang hampa. Jadi
tidak kok bahasa dan wacana itu netral, tidak. Ketika misalnya Jokowi mengucapkan kata ini apa ya, kata luar biasa atau extraordinary misalnya, yang itu pernah saya bahas di satu opini, itu bukan sekedar bahasa atau kata yang biasa, tapi ada muatan politisnya. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh media sekarang. Nah, analisis wacana kritis sebenarnya kuncinya adalah ini, bagaimana praktis sosial itu dilihat, apakah ada social wrong di sana, apakah ada ketidakberesan sosial di sana. Nah, itu yang dilihat oleh analisis wacana kritis. Social wrong itu apa ya? Semacam isu bias gender misalnya, atau ketidaksetaraan gender, kemudian isu-isu demokrasi, terus ketidakadilan dan lain-lain. Yang itu memang perlu untuk dilihat. Kemudian ada isu tentang hegemoni media misalnya, itulah kunci dari apa, critical discourse analysis ini, jadi dari CDA. Nah, Fairclough ini saya membuat apa ya, bukan membuat ya, menginterpretasikan modelnya Fairclough yang menggunakan 3 level analisis, yaitu analisis teks atau level mikro, kemudian analisis wacana, level meso, kemudian analisis sosiokultural, level makro. Ini ada masing-masing ini operasionalisasinya. Jadi dari beberapa bukunya Fairclough, dari yang tahun 95, 2003, kemudian yang terakhir itu baru yang critical discourse analysis, itu saya gabungkan. Ternyata sehingga kalau teman-teman nanti kok beda dengan yang ada di bukunya Erianto misalnya, atau di bukunya Hariatmoko atau buku-buku yang lain, memang beda. Ya, memang beda. Ini interpretasi saya terhadap buku-bukunya Fairclough terkait dengan analisis wacana kritis. Jadi di level teks gitu ya, saya melakukan analisisnya itu memang linguistik banget gitu. Memang kajian linguistik banget. Jadi dari masing-masing teks berita itu saya analisis gitu kan, relasi internalnya, kemudian makna jadi menemukan frasa atau kata-kata kunci terkait dengan, kalau fokus saya kan konflik internal, berarti kata-kata kunci terkait dengan konflik internal di Keraton Yogyakarta dengan menggunakan 4 ini. Jadi dari relasi semantik, gramatikal, leksikal, dan fonologikal. Yang itu memang memakan waktu cukup lama, gitu kan. Akhirnya hampir 2 tahun saya berkutik di level teks ini, karena teks beritanya juga banyak. Kemudian di level wacana atau praktik wacana ini ada 3, ada genre, kemudian discourse, dan style. Style itu gaya bahasanya. Jadi bagaimana wacana itu diproduksi dengan pemilihan narasumber, kemudian gaya bahasa dari medianya seperti apa, kemudian discourse itu lebih ke, jadi ketika seorang narasumber atau seorang tokoh menyampaikan sesuatu itu, dia kapasitasnya sebagai apa, itu yang dianalisis di level wacana. Kemudian level sosiokultural, nah ini yang mungkin membedakan antara analisis wacana kritis dengan analisis wacana menurut saya. Jadi level sosiokultural ini adalah lingkungan yang melingkupi ketika sebuah praktik sosial itu terjadi, termasuk bagaimana proses produksi teks oleh medianya. Jadi ada situasional atau situasi langsung, kemudian institusional, dan sosial. Nah, ini 3 level inilah yang menjadi kunci dari penelitian analisis wacana kritis yang menggunakan model Norman Fairclough. Nah, ini sedikit saja saya kutipkan bagaimana produksi teks dan praktik wacana dalam penelitian saya, itu kan yang tadi saya sampaikan. Dari level, kalau dijelaskan mungkin bisa sampai nanti tengah malam ya kalau saya jelaskan di level teksnya itu, karena memang linguistiknya sangat kuat. Itu istilahnya untuk menemukan kata-kata kunci dari penelitian ini. Jadi misalnya penggunaan kalimatnya apakah deklaratif dan argumentatif, kemudian gaya bahasanya itu disampaikan sebagai sebuah laporan kejadian atau editorial atau kutipan langsung dari narasumber. Nah, itulah yang
yang dianalisis. Kemudian sehingga ketemulah strategi wacananya. Misalnya dalam teks ini, dalam penelitian ini kan ada, saya hanya mengambil 5 teks berita kalau untuk yang artikel ini. Jadi hanya 5 teks berita dari 28 teks berita yang ada di Harian Kedaulatan Rakyat gitu ya. Untuk melihat praktik wacana konflik internal di Yogyakarta ini seperti apa. Kemudian dihubungkan, jadi di level wacana ini dihubungkan dengan ideologi dan kepentingan dari media, kemudian ideologi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk nanti dibahas di level sosiokultural. Nah, pada level inilah yang sering kali menjadi perdebatan. Pengamatan saya itu apakah analisis wacana kritis itu harus melakukan wawancara atau tidak. Kalau saya memang ya karena mazhabnya di UGM tidak perlu ya tidak. Tapi saya tidak mengharamkan juga. Saya contohkan yang penelitian tentang komodifikasi yang di produk fashion tadi yang mahasiswa itu saya sarankan untuk wawancara. Kenapa? Karena dia kurang menguasai level makronya, kurang menguasai level sosiokultural dan level ideologi medianya, sehingga dia perlu melakukan interview. Gitu. Meskipun dia sudah baca, ternyata setelah berdiskusi, oh berarti kamu ya memang harus interview dan harus wawancara di samping melakukan analisis teks. Gitu. Nah, kalau saya memperkuat analisis saya di level tadi ideologi media dan sosiokultural dari membaca, dari literatur, entah dari jurnal, dari beberapa buku yang terkait dengan konteks Keraton Yogyakarta sebagai sebuah lembaga budaya, sekaligus sebagai lembaga politik atau kekuatan politik di Yogyakarta. Jadi bukan, kalau di beberapa daerah, keraton itu ya sudah jadi lembaga budaya saja. Tapi kalau di Jogja ada kekuasaan budaya, ada kekuasaan politiknya, karena memegang kekuasaan di pemerintahan provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga itulah yang menjadi yang dulu tesis saya adalah tentang kontroversi rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta yang itu juga berlarut-larut gitu kan. Jadi namanya warisan ya kayak secara konteks sosiokultural warisannya Keraton Mataram itu penuh dengan konflik dan ya sampai sekarang diwariskan gitu kan. Makanya tidak heran kalau dari rancangan undang-undangnya saja sudah konflik gitu antara waktu itu saya ingat benar waktu presidennya Pak SBY kemudian Menteri Dalam Negerinya Pak Gamawan Fauzi ya kalau nggak salah itu. Jadi maksudnya pemerintah pada waktu itu adalah tidak mendudukkan sultan sebagai gubernur tapi di atasnya gitu. Jadi semacam ya kayak di Inggris gitu lah. Jadi tidak sebagai gubernur tapi punya kekuasaan justru di atas gubernur sehingga tetap ada pemilihan gubernur tapi ternyata terjadi konflik sehingga sampai berapa belas tahun sampai 2012 itu baru disahkan. Nah, tadi ya dari analisis karena waktunya kayaknya hampir habis ya Pak Adi ya. Masih banyak untuk Pak Catur spesial ya. Karena ini menarik banget Pak Catur. Nah, saya kira mahasiswa juga kan banyak melakukan penelitian tekstual ya. Iya. Dan saya pikir pengalaman Pak Catur ini kalau bisa sih di-sharing selengkap-lengkapnya gitu Pak Catur. Iya, oke. Nah, siap. Terima kasih Pak Adi. Jadi maksudnya tadi saya sampaikan yang di awal itu ada beberapa penelitian semiotika itu kalau semiotika hampir semuanya itu penelitian mahasiswa yang jadi saya pilih kalau memang mahasiswa ini bagus tulisannya kemudian masih bisa diperbaiki dipermak istilahnya untuk menjadi sebuah artikel jurnal saya akan dorong itu kan bantu menjadi sebuah artikel jurnal yang layak publish gitu kan. Itu kalau penelitian saya sendiri memang maksudnya saya yang melakukan penelitian semiotika memang belum pernah. Jadi memang lebih ke analisis premis sama wacana kritis. Nah, tadi ya kembali lagi ke konteks sosiokultural atau bisa disebut sebagai lingkungan yang melingkupi ketika teks itu diproduksi juga harus dikuasai ketika teman-teman nanti melakukan riset semiotika. Semiotika itu meskipun nanti misalnya paradigmanya konstruktivis gitu, tapi paling tidak teman-teman membaca itu. Misalnya ketika film yang lagi lagi tayang hari kemarin misalnya yang
seperti rindu, dendam juga harus terbalaskan ya atau apa itu. Nah itu ketika itu menarik misalnya, kemudian teman-teman ingin melakukan riset terkait film itu, di samping harus ada justifikasi, tapi juga harus tahu oh konteks film ini apa ya gitu. Konteks itu jadi tidak sekedar berbicara tentang teks, tapi konteksnya. Sehingga penelitiannya menjadi kontekstual juga nanti. Nah, termasuk di CDA atau Critical Discourse Analysis ini, kalau saya gitu ya, kalau mahasiswa bimbingan saya rajin membaca gitu ya, saya izinkan gitu. Ketika Pak saya pengennya analisis wacana kritis, oke, bacaannya ini gitu ya. Saya berikan bacaannya, kalau memang mau, oh berarti oke. Tapi kalau memang yang tidak rajin membaca tidak saya sarankan karena dibutuhkan kekuatan membaca dan menganalisis tadi termasuk konteks sosiokultural. Nah, dari penelitian saya ini yang sedikit ini terkait praktik produksi wacana konflik internal ini terlihat bahwa dari teks-teks yang diproduksi kemudian wacana yang dimunculkan. Jadi kalau wacana besarnya kan wacana konflik internal, tapi di dalamnya akan muncul beberapa wacana. Yang saya temukan seperti itu. Jadi misalnya wacana penolakan pemimpin perempuan, dan kemudian wacana penolakan perubahan gelar sultan. Jadi yang saya sebutkan tadi di Sabda Raja itu dan Dawuh Raja itu salah satunya adalah mengubah gelar sultan yang dulu ada gelar khalifatullah atau pemimpin agama ya, itu dihapuskan. Kemudian itu juga menimbulkan kontroversi. Nah, wacana-wacana itu gitu ya, yang diproduksi oleh harian KR ini sebagai media lokal ini ternyata diproduksi secara sangat intens gitu ya, sangat intens dan terlihat mengadu domba. Jadi wacana-wacana itu dimunculkan itu untuk mengadu domba antara pihak sultan dan putra-putrinya dan keluarganya dengan adik-adiknya itu ada sekitar 9 kalau nggak salah. Cuman yang aktif mengkritik itu ada dua adik laki-lakinya itu. Nah, strategi dan praktik wacana yang dilakukan oleh KRI ini tadi ya saya sedikit tentang komodifikasi. Jadi komodifikasi itu saya mengutip dari Vincent Mosco, kemudian kalau yang komodifikasi media baru kayak komodifikasi yang dilakukan oleh Google, komodifikasi yang dilakukan oleh Facebook misalnya, itu saya mengutipnya dari Christian Fuchs. Nah, komodifikasi adalah ketika sebuah kejadian, sebuah peristiwa dijadikan komoditas yang dijual oleh media. Kemudian itu menjadi kapital, menjadi keuntungan ekonomi. Itulah sedikit tentang komodifikasi. Itu komodifikasi konten, tapi nanti ada komodifikasi pekerja, kemudian ada komodifikasi audiens atau komodifikasi khalayak. Nah, itu nanti beda lagi. Tapi di sini lebih ke komodifikasi konten. Kontennya apa ya? Konflik internal di Keraton Jogja itu sebagai komoditas untuk murni kepentingan media, ekonomi media. Sehingga saya memunculkan istilah medianomics ini yang menginspirasi untuk untuk judul buku saya yang edisi revisi nanti yang ekonomi politik media itu insya Allah. Nah, yang karena ini cuman harian KR, tapi ini sedikit informasi aja. Kalau dari temuan riset saya itu yang 3 media bahwa kalau KR memang murni kepentingan ekonomi. Kenapa? Karena memang kondisinya sekarang dari tahun 2015 itu sudah mulai menurun ya, istilahnya sudah goyah lah, sehingga dia tidak memikirkan kepentingan kekuasaan, ideologi atau apalah ya, dia tidak peduli, yang penting masalah ekonomi, yang penting perusahaan bertahan. Karena itu berbeda dengan yang produksi wacana yang dilakukan oleh Harian Kompas dan Republika. Mereka masih punya ideologi dan strategi terkait dengan ideologi medianya. Jadi Kompas sebagai media yang secara historis tidak bisa lepas dari Partai Katolik, kemudian Republika yang secara historis juga tidak bisa lepas dari umat Islam, itu punya strategi dan ideologi
terkait dengan konflik internal di Yogyakarta ini. Jadi beda kalau yang menurut saya menarik justru di perbedaannya itu. Catur, punten, Oke. saya dapat reminder dari panitia katanya 3 menit lagi katanya. Saya yakin Sudah. ini menarik, tapi mungkin sedikit lagi. Sudah pas sebenarnya. Okay. Iya. Jadi itu mungkin yang bisa saya share ke teman-teman gitu ya, terkait dengan penelitian saya. Salah satunya menggunakan analisis wacana kritis. Nanti silakan kalau berdiskusi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Adi Bayu sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur. Saya kira pemaparan yang sangat menarik. Sama-sama. Dan saya yakin ini bisa dieksplorasi lebih jauh teman-teman mahasiswa, para peserta bisa menyampaikan pertanyaannya. Bisa menyampaikan pertanyaannya di link yang sudah di-share ya. Nanti Pak Catur setelah sesi kedua kita diskusi ya. Saya kira sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa ini ya dan peserta lainnya. Siap Pak Adi. Ya. Baik, berikutnya sudah hadir juga Pak Dr. Zikri Fahrul Nurhadi. Apa sudah ada Pak Zikri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Zikri. Iya, selamat. Salam kenal, saya Adi Pak. Baik, sebelum Pak Zikri akan memaparkan materinya, saya mungkin akan sedikit memperkenalkan siapa beliau. Beliau nama lengkapnya Dr. Zikri Fahrul Nurhadi, MSI. Beliau adalah dosen di Universitas Garut ya. Beliau menjabat juga sebagai Kaprodi di Ilmu Komunikasi di Universitas Garut, kemudian beliau menyelesaikan S3-nya dari Universitas Pajajaran. Kemudian beliau banyak menulis buku dan mempublikasikan artikel-artikel ilmiah ya di berbagai jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Kemudian beliau adalah seorang trainer juga. Kemudian beliau aktif di Aspikom sebagai Ketua Bidang Kerjasama. Oh bukan, itu di APJIKI ya, Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi. Kalau di Aspikom beliau Ketua Bidang Kurikulum dan Sistem Pembelajaran. Kemudian beliau juga aktif di IKRO sama seperti Pak Catur ya. Kemudian aktif juga di ISKI. Mungkin itu gambaran singkat terkait dengan Pak Zikri. Berikutnya saya akan persilahkan pada Pak Zikri untuk menyampaikan pemaparannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi Mahadian. Salam kenal Pak Adi. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati keluarga besar Telkom University. Yang saya hormati juga di sini ada narasumber pertama ya, Pak Catur Nugroho. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Salam kenal. Ya, di sini juga ada Ibu Yuni ya, rekan sejawat saya. Ya, terima kasih atas undangannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama untuk sharing knowledge yang saya rasa ini penuh makna gitu ya. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Izin saya share screen. Oke, sudah bisa kelihatan Pak Adi? Sudah Pak Zikri, mangga. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini saya juga tak lupa pula ya, ini saya ucapkan selamat juga pada para mahasiswa. Ini Telkom University semua ya, Pak Adi ini mahasiswanya? Sepertinya ada yang dari luar juga. Gitu. Ada yang dari luar juga sepertinya. Ya, oke. Baik, ini saya diamanahi untuk mempresentasikan ya diseminasi hasil riset komunikasi, terutama dalam riset komunikasi kualitatif gitu ya, kualitatif. Kita tahu bahwasannya riset-riset kualitatif ini menjadi primadona ya, baik bagi kalangan
para dosen ya ataupun para mahasiswa gitu ya. Terlepas misalkan di beberapa perguruan tinggi ya, seperti misalkan di saya sendiri gitu ya, di Fakultas Komunikasi dan Informasi Uniga itu kurang lebih dari 50% ya, bahkan 65% itu penelitiannya itu kualitatif gitu ya. Mungkin saya akan mencoba menjelaskan ya, saya tidak memfokuskan kepada salah satu teori ya, karena saya melihat bahwasanya teori-teori yang sudah dijelaskan itu sudah banyak sekali gitu ya, dimulai dari awal. Pertama saya juga melihat player itu kalau nggak salah dari Prof. Dedi ya, tentang teori fenomenologi, terus ada etnografi komunikasi gitu ya, dan minggu kemarin juga ada teman saya itu Pak Adi gitu ya, terus sekarang juga dari Pak Catur. Mungkin saya akan menjelaskan konteks-konteks yang perlu diperhatikan ya, khususnya bagi para mahasiswa dalam diseminasi hasil riset itu seperti apa sih gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya riset komunikasi itu ya, riset komunikasi kualitatif itu juga disebut sebagai riset yang mengkaji kajian-kajian yang mutakhir gitu ya. Kajian-kajian yang mutakhir itu artinya kajian-kajian yang memang sifatnya kontekstual gitu ya, fenomenal gitu. Seperti Indonesia atau bahkan di dunia ya, di awal tahun 2020 itu dikejutkan dengan fenomena COVID-19 gitu ya. Jadi paling tidak di tahun 2020 ya, tahun 2021 ya, itu banyak sekali hasil-hasil penelitian yang memang menitik beratkan kepada komunikasi yang memang memfokuskan kepada konteks-konteks fenomena masalah yang memang bersandingan dengan fenomena COVID gitu ya, seperti itu. Nah, saya akan mencoba ke slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, diseminasi dan adaptasi di era new normal ini ya. Yang pertama, ini mungkin saya akan menjelaskan apa itu diseminasi itu. Diseminasi itu sebuah kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok ya atau target atau juga individu agar memperoleh informasi. Jadi dalam hal ini kita sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa, nah, hasil penelitian yang baik itu tentunya tidak lantas dijilid ya, atau misalkan lalu disimpan di perpustakaan gitu ya. Tapi yang bagus itu adalah mampu untuk bisa memberikan kontribusi ya, mampu untuk bisa membawa perubahan-perubahan yang secara signifikan gitu ya. Karena kita tahu bahwa penelitian yang kita lakukan itu tidak terlepas dari objek penelitian gitu ya. Jadi kalau misalkan para mahasiswa melakukan riset komunikasi misalkan di lembaga-lembaga pemerintahan ataupun di lembaga-lembaga swasta ya, atau lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, hasil dari penelitian itu tidak hanya sekedar tulis menulis saja gitu. Jadi hasil penelitian itu juga harus mampu bisa memberikan pengetahuan baru ya, perubahan-perubahan yang mungkin bisa memajukan dari lembaga-lembaga yang kita teliti. Nah, perubahan-perubahan yang ada gitu ya, mungkin ini bisa mencapai kepada aspek-aspek pengetahuan, sikap gitu ya, dan keterampilan gitu ya. Nah, jadi mampu memberikan bukti yang nyata itu ya, bahwa pelaksanaan penelitian yang sudah kita lakukan itu ya bisa dimanfaatkan ya, dirasakan. Bahkan penelitian yang baik itu justru tidak stagnan sampai di situ gitu ya, apalagi kalau riset-riset kualitatif itu mampu untuk bisa ditindaklanjuti ya untuk peneliti selanjutnya gitu. Makanya kalau di dalam tugas akhir atau skripsi itu ya, atau bahkan di tulisan-tulisan ilmiah itu biasanya ada saran ya untuk peneliti selanjutnya. Nah, artinya itu untuk mampu mengembangkan model-model yang sudah ada, atau misalkan memperbaharui ya, atau misalkan melanjutkan masalah-masalah yang memang belum diteliti pada saat itu gitu. Nah, mungkin ini ada perubahan-perubahan ya yang secara signifikan gitu ya. Model diseminasi di masa pandemi COVID-19 ini seperti kita ketahui dilakukan secara online ya, seperti halnya kita melakukan webinar pada saat ini. Nah, tapi kita sudah memasuki era new normal gitu ya. Mungkin kita melakukan dengan cara-cara blended gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya
Nah, riset-riset di era new normal ya, ini di masa pandemi tentunya berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya ya. Kita ketahui bahwa prokesnya itu lebih ketat gitu ya. Penjelajahan ke lapangan juga terbatas gitu ya. Terutama ini riset-riset yang membutuhkan observasi lapangan. Seperti misalkan teori-teori konstruktivisme gitu ya, paradigma konstruktivisme seperti fenomenologi gitu ya. Terus ada teori studi kasus, etnografi komunikasi, konstruksi realitas sosial, interaksi simbolik ya. Di mana kita dituntut sebagai peneliti kualitatif ya untuk mampu berdampingan dengan mereka gitu ya. Bahkan menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya. Mau tidak mau harus seperti itu. Namun seiring dengan pandemi COVID-19 ini ya kita mampu untuk bisa melakukan hal-hal atau terobosan-terobosan yang baru untuk mampu kita menemukan jati diri dari penelitian yang kita lakukan gitu. Nah, yang selanjutnya juga riset pada masa pandemi COVID-19 ya. Mungkin kalau melihat data COVID ya ini sudah mulai berangsur gitu ya, sudah semakin membaik kalau di Kabupaten Garut itu ya, di khususnya misalkan di Priangan ya, di Tasikmalaya gitu ya. Karena kebetulan saya asli dari Ciamis gitu ya. Jadi saya tahu persis Garut seperti Tasik, Banjar itu kondisi-kondisinya sudah bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan di Bandung saya belum tahu informasinya seperti apa gitu ya perkembangannya gitu ya. Nah, itu menjadi tren ya. Jadi riset pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi tren terutama pada topik-topik yang seperti ini ada komunikasi kesehatan, komunikasi pendidikan, terus juga komunikasi publik, termasuk tadi yang dijelaskan oleh Pak Catur itu terkait dengan framing gitu ya. Terus juga digital marketing ya, hoax ya, personal branding, PR digital, dan termasuk juga komunikasi keluarga gitu ya. Nah, semuanya itu tentunya memerlukan sesuatu hal trik dari kita sebagai peneliti ya. Mungkin ada di sini para mahasiswa gitu ya, mungkin nanti ke depan jika misalkan posisinya misalkan sekarang semester 5 gitu ya, ketika nanti mungkin tahun depan menyusun, mungkin situasi dan kondisinya ini sudah semakin membaik ya. Jadi kita tidak usah capek-capek memikirkan sesuatu hal yang memang menjadi gangguan kepada kita ya pada saat kita akan melakukan penelitian, terutama ini dalam hal penjelajahan kepada ke lapangan gitu ya. Nah, beralih kepada riset di era new normal gitu ya. Baik di dosen maupun mahasiswa ini mampu untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada ya, mencoba untuk melakukan observasi secara normal, tentunya juga tadi dengan prokes yang ketat ya, wawancara dan observasi dilakukan secara langsung atau menggunakan media sebagai penghubung komunikasi ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin kemarin-kemarin itu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa ataupun mahasiswa yang dikasih tugasnya sama dosennya, wawancara yang dilakukan mungkin rasa-rasanya menggunakan media komunikasi ya, seperti misalkan Facebook atau misalkan WhatsApp ya, atau telepon ya, atau misalkan dengan media-media yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adaptasi riset di era pandemi dan new normal ini seperti tadi yang saya katakan, itu banyak sekali komunikasi kesehatan gitu ya yang memang diangkat ya oleh para mahasiswa gitu ya. Nah, karena di satu sisi kesehatan dan kebersihan ini menjadi komoditas terpenting gitu ya, yang mungkin tadinya tidak biasa memakai masker ya, sekarang bahkan kalau orang tidak pakai masker ya, termasuk saya sendiri misalkan ketika ada pertemuan atau misalkan kuliah tatap muka langsung gitu ya yang terbatas gitu ya, rasa-rasanya ini ada yang kurang gitu ya. Apa yang kurang? Oh, padahal masker gitu ya. Jadi memang itu menandakan bahwa kesehatan menjadi sesuatu hal yang penting. Kesehatan menjadi sesuatu hal yang sangat berharga gitu ya di situasi dan kondisi pada saat sekarang gitu. Akhirnya kita sebagai kaum akademisi apapun para mahasiswa ya, itu banyak sekali yang meneliti ya tentang komunikasi kesehatan. Nah, juga yang kedua ini orang akan semakin banyak bekerja secara online ya.
kita sadari bahwasannya dengan adanya PPKM gitu ya, terus juga atau pembatasan skala gitu ya dan lain sebagainya, jadi mau tidak mau ya kita bekerja secara online. Terus juga persewaan kantor menurun gitu ya, yang secara signifikan diakibatkan oleh pandemi yang memang kita tidak tahu ya waktu itu kapan akan berakhir gitu. Terus juga banyak orang yang di PHK, orang akan berburu properti ya, belanja online ya, bahkan pariwisata ya itu juga mengalami penurunan ya yang secara drastis mungkin ya, seperti misalkan di Garut itu ya, banyak sekali itu tempat-tempat pariwisata ya, kemudian dengan adanya pandemi ini menjadi omsetnya menjadi menurun, bahkan ada yang banyak sekali yang gulung tikar gitu, seperti itu. Nah, terus juga uang digital ini juga mengalahkan uang kertas gitu ya. Muncul orang-orang dengan pemikiran baru dan membuat perubahan-perubahan yang memang dikondisikan dengan situasi dan kondisi pada saat sekarang. Nah, ini poin-poin penting ya, mungkin ini buat adik-adik ya, para mahasiswa gitu ya, utamanya kalau dosen saya rasa ini sudah hafal gitu ya, bahkan sudah hatam mungkin ya, karena kalau dosen itu ada kewajiban ya, salah satunya membuat artikel ya, atau membuat yang nanti akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal, baik yang terakreditasi maupun yang jurnal yang internasional gitu. Nah, ini poin-poin penting dalam diseminasi riset komunikasi ya, baik riset komunikasi yang sifatnya kualitatif gitu ya, maupun riset-riset dengan pendekatan secara kuantitatif gitu ya. Yang pertama poin-poinnya itu ya tentunya ketika Anda melakukan penelitian ya, baik bersama dengan dosennya ya di di prodinya ya, ataupun bahkan dengan adanya program MBKM ya, kampus Merdeka itu ya, bahkan menuntut kita melakukan penelitian dengan melakukan kerjasama dengan prodi yang di luar universitas gitu ya, seperti itu. Nah, ini menjadi suatu kesempatan emas ya buat kita, selain menambah menambah wawasan, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama poinnya itu adalah judul gitu ya. Nah, jadi ini judul menjadi poin yang penting ya, di mana judul ini merupakan sebuah representasi atau gambaran-gambaran dari sebuah masalah gitu ya. Nah, ketika Anda merancang sebuah riset ya, baik riset secara kualitatif ya maupun secara kuantitatif, nah yang harus diperhatikan itu langkah awal yang harus diperhatikan oleh para mahasiswa yang memang yang ingin ya atau yang mau melakukan penelitian, jangan membuat judul dulu ya, tetapi yang harus diperhatikan itu adalah masalahnya dulu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan judulnya dulu, nanti jangan-jangan tidak sinkron gitu ya dengan judul. Tapi apa yang harus kita pikirkan, yaitu masalahnya dulu gitu ya. Nanti mungkin akan saya kupas ya setelah saya menjelaskan ini. Terus yang selanjutnya juga latar belakang gitu ya. Setelah judul, latar belakang itu menjelaskan tentang fenomena masalah gitu ya. Terus ada tujuan penelitian yang ingin diteliti ini seperti apa gitu. Terus juga teori yang digunakan ya, seperti yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Catur gitu ya. Teori yang digunakan itu tentunya teori yang relevan dengan fenomena masalah yang kita teliti gitu ya. Jangan sampai fenomena masalah yang kita teliti ini tidak relevan dengan teori yang digunakan gitu ya. Jadi paling tidak kita harus punya pisau analisis ya, karena kalau di kurikulum prodi ilmu komunikasi itu tentunya dibekali dengan mata kuliah teori komunikasi ya, ataupun dibekali dengan teori komunikasi dan pengantar ilmu komunikasi. Nah, yang selanjutnya juga selain teori ada beberapa hasil riset penelitian terdahulu ya, atau dikenal dengan istilah literatur review ya, penelitian terdahulu atau penelitian sejenis ya. Tentunya juga ini penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan gitu. Nah, juga di sini menjelaskan metode penelitian ya, dimulai dari pendekatan yang digunakan ya, paradigma penelitian yang digunakan, terus siapa informannya ya atau sasarannya, jumlahnya berapa gitu ya, bahkan teknik teknik pemilihan informannya seperti apa,
kriterianya seperti apa gitu ya, narasumbernya dari mana gitu ya, ada berapa. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, yang terakhir ini ada hasil penelitian dan kesimpulan. Artinya hasil penelitian ini bisa digambarkan ya dari hasil wawancara yang sudah diperoleh ya dari para informan atau dari narasumber itu gitu ya. Jadi kita buat dulu pertanyaan-pertanyaannya yang memang ya mengacu kepada fenomena masalah yang kita teliti ya, tentunya dengan bergaining dengan teori yang digunakan ya. Lalu kita buat dengan berbagai indikator pertanyaan, lalu kita berikan kepada para informan atau kepada narasumber gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada kesimpulan. Nah, ini yang pertama ini tadi ya, masalah gitu ya. Jadi ketika seseorang akan melakukan riset, yang perlu kita perhatikan itu ya, kita lakukan observasi terlebih dahulu gitu ya. Ketika kita melakukan observasi, hendaknya ya kita selayaknya kita menemukan masalah ya. Misalkan di sini misalkan adik-adik atau para mahasiswa misalkan melakukan penelitian di objek misalkan di bank misalkan ya. Nah, ketika Anda mau melakukan penelitian di bank gitu, tentunya itu tidak membuat judul terlebih dahulu gitu ya, tetapi mencari sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bank itu. Caranya dengan melakukan observasi gitu ya, atau misalkan dengan melakukan wawancara gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat ya secara definisi, bahwasannya masalah atau problem itu didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan ya yang belum sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, jadi bisa jadi ya jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan itu berhubungan antara dua faktor atau lebih ya, yang menghasilkan situasi yang membingungkan gitu ya. Bahkan suatu masalah itu ya harus dirasakan oleh kita sebagai peneliti gitu ya. Jadi apakah ini benar-benar masalah enggak gitu ya? Atau misalkan ini layak untuk dijadikan sebuah riset enggak gitu ya? Tentunya itu peneliti juga harus bisa mampu untuk bisa merasakan. Nah, cirinya masalah itu salah satunya biasanya diperdebatkan gitu ya. Kita tahu misalkan di TV One gitu ya. Misalkan ada kenaikan BBM misalkan ya. Misalkan di TV One langsung kan ya apa namanya? Ada semacam pemberitaan ya yang menyatakan bahwa BBM naik ya, artinya itu diperdebatkan, dipermasalahkan ya, diperbincangkan ya, dan lain sebagainya. Tapi kita jangan sampai lupa itu ya, apa yang seharusnya kita teliti ya, tentunya aspek-aspek yang berkenaan dengan fenomena masalah komunikasinya. Jadi komunikasi di sini jangan sampai hilang gitu ya. Karena masalah di luar sana itu masih sifatnya general gitu ya, belum kita fokuskan kepada satu bidang ilmu. Misalkan aspek kenaikan BBM misalkan itu bisa dilihat dalam berbagai perspektif ya. Nah, ruh kita sebagai orang komunikasi, kita jangan sampai menghilangkan ruh komunikasinya gitu ya. Nah, jadi ruh komunikasinya itu jangan sampai dihilangkan. Tetap kita mengacu kepada masalah-masalah komunikasinya. Atau definisi yang lain di sini ya, masalah merupakan kesenjangan gitu ya. Mungkin ada juga sudah pada tahu gitu ya, sudah belajar mungkin di dalam mata kuliah metode penelitian kuali atau misalkan dengan metode penelitian kuantitatif gitu ya. Kesenjangan antara harapan ya dengan kenyataan ya, atau antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada gitu ya, seperti itu. Jadi dengan adanya penelitian ini kita bisa menutup kesenjangan, atau setidaknya kita mampu untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada ya di kalau misalkan di tempat penelitian ada masalah ya, paling tidak kita bisa meminimalisir tingkat permasalahan yang ada itu. Jadi jangan ya. Ada titipan dari panitia, katanya waktunya 5 menit lagi. Punten. Oh iya. Terima kasih. Nah, terus poin-poin yang selanjutnya juga dalam diseminasi ini juga tadi di dalam fenomena masalah juga ini menyajikan kondisi real gitu ya, fenomena khusus ya, artinya masalah juga didukung dengan data-data empirik gitu ya, disandingkan dengan dengan fenomenanya. Terus juga selanjutnya di sini menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi munculnya masalah ya, teorinya juga
juga dimasukkan ya sampai kepada beberapa hasil penelitian terdahulu gitu ya. Nah, yang selanjutnya juga ini mungkin nanti bisa dilihat ya di dalam bagian ini ya, bagaimana fenomena masalah dalam penelitian secara kuantitatif ya, ataupun fenomena dalam penelitian kualitatif ya. Saya ambil contoh misalkan dalam penelitian kualitatif gitu ya. Seperti kita ketahui tadi saya sudah jelaskan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya ya melakukan penjelajahan, observasi gitu ya, tinjauan lapangan ya, dengan tujuan untuk mengamati kondisi fenomena, gejala-gejala yang sebenarnya yang terjadi di lapangan ya. Misalkan di sini fenomena COVID-19. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, misalkan peneliti di lapangan misalkan menemukan jumlah kenaikan COVID. Nah, itu harus dibuktikan dengan data-data. Misalkan kita menemukan data-data dari Satgas COVID ya, atau misalkan dari dinas-dinas terkait gitu yang tentunya ada kaitannya dengan penelitian yang kita lakukan gitu ya. Terus juga diturunkan teorinya apa ini? Teori yang relevan ya. Misalkan di sini kebetulan ini mahasiswa bimbingan saya itu teori yang digunakan itu kebetulan misalkan terkait dengan fenomena COVID ini menggunakan strategi komunikasi ya. Lalu ketika teorinya sudah muncul ya, lalu kita mencari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang sejenis ya. Lalu dengan munculnya jurnal pendukung itu, lalu munculnya judul penelitian yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi judul yang kita lakukan ini tidak mungkin sama dengan judul-judul yang sudah ada gitu ya, teknisnya seperti itu. Nah, ini mungkin di poin-poin di dalam kalau tadi di dalam poin masalah ya, ini di dalam metodologi penelitian ya. Mungkin dalam poin-poin metodologi itu ada pemaparan lokasi riset, pemaparan metode pendekatan ya, teknik pengumpulan data ya, penjelasan informan ya, seperti yang tadi sudah jelaskan. Terus di dalam hasil penelitian juga ini yang jauh lebih penting ini hasil temuan ya, observasi, hasil wawancara, bahkan di ending dari penelitian yang kita lakukan itu menghasilkan temuan ya, model sederhana ya, model komunikasi yang sederhana gitu. Nah, ini ada contoh hasil riset yang sudah dilakukan terkait dengan strategi komunikasi gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 ya. Kebetulan mengangkat fenomena ini dikarenakan peningkatan COVID khususnya di Kabupaten Garut ini secara signifikan ini naik ya. Bahkan Garut itu menjadi kabupaten ketiga ya di Provinsi Jawa Barat di bulan Juli gitu ya. Bahkan sampai Garut outbreak gitu ya. Jadi fenomenanya ini sangat-sangat drastis peningkatannya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah gitu ya. Jadi penelitian ini dilakukan pada saat itu, pada bulan Juli Agustus ya, pada saat fenomena COVID ini sedang meningkat gitu. Nah, juga ini menggunakan salah satu dari fenomena yang diamati itu, salah satunya menggunakan teori strategi komunikasi, di mana teori strategi komunikasi ini menjelaskan tentang bagaimana memahami halayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode komunikasi, memilih media ya, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi informan ya. Terus juga ini teorinya gitu ya. Terus juga ini hasil dari penelitian yang sudah dilakukan ya, berdasarkan kepada hasil wawancara atau berdasarkan kepada hasil temuan dari peneliti, sehingga bisa menghasilkan suatu strategi komunikasi yang layak untuk digunakan untuk bisa menangani percepatan ya penurunan COVID-19 khususnya di Kabupaten Garut ya. Dan yang terakhir jangan lupa ini referensi gitu ya. Nah, referensi baik dari buku atau dari skripsi ya, ataupun yang lebih utama itu dari jurnal gitu ya. Karena kalau jurnal sekarang bukan daftar pustaka referensi yang sekunder ya, tapi sekarang sudah menjadi primer ya, kebutuhan pokok di dalam suatu penelitian itu referensinya salah satunya itu adalah dari jurnal atau dari artikel-artikel yang sejenis gitu. Yang selanjutnya, udah selesai gitu ya. Oke, Pak Adi, terima kasih itu presentasi dari saya ya. Mungkin nanti lebih banyak kepada diskusi saja, saya rasa itu ya. Kita bisa saling sharing ya dengan
yang ada di sini ya, di forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zikri. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan mendapatkan pelajaran dari Pak Zikri ya. Pemaparan dari Pak Zikri dan Pak Catur. Berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Nanti saya akan bacakan, kemudian nanti akan meminta tanggapan pada para narasumber sore hari ini ya. Pertanyaan pertama itu ada dari Ibu ya mungkin ya, Ibu Rina Nurhayati dari Purwakarta. Pertanyaan mungkin ini untuk Pak Catur nih ya, dari Purwakarta Pak Catur. Pertanyaannya begini Pak Catur. Jika pendekatannya menggunakan studi biografi, apakah bisa membedah kasusnya dengan analisis wacana? Itu dulu, mungkin nanti satu-satu aja biar nggak lupa ya. Gimana Pak Catur? Biografi, studi biografi, membedah kasusnya menggunakan analisis wacana. Oke, terima kasih Pak Adi. Siapa tadi? Teh Rina. Teh Rina. Rina dari Purwakarta. Jadi intinya kalau analisis wacana atau analisis wacana kritis itu menurut saya adalah ada teksnya. Gitu ya. Karena namanya juga analisis teks gitu ya. Yang penting ada teksnya yang memang bisa dibedah gitu ya. Jadi misalnya harus dilihat dulu biografi risetnya apakah memang ada sumber data yang berupa teks gitu. Karena teks dalam analisis teks itu kan bukan hanya teks media saja, termasuk tadi yang penelitian saya dengan mahasiswa itu teks yang ada di product fashion, termasuk naskah pidato, termasuk buku gitu ya, termasuk naskah istilahnya yang tadi pidato lah ya, itu juga bisa itu. Jadi atau tulisan misalnya tulisan dari tokoh siapa gitu yang mungkin menjadi yang dianalisis dalam penelitian itu. Jadi selama masih ada teksnya, tapi ya tergantung kepentingan ya. Tadi maksud saya tergantung kepentingan itu apakah memang perlu untuk membedah teksnya. Gitu. Kalau berarti kan harus ada dua kali metode ya, dua pendekatan berarti, karena ada biografi riset kemudian ada analisis teksnya, terutama analisis wacana atau analisis wacana kritis. Mungkin seperti itu Pak. Jadi saya contohkan kayak pidatonya Pak Jokowi itu saya analisis dengan CDA juga, yang beliau marah-marah itu. Kalau di YouTube mungkin sudah hilang videonya. Cuman belum publish itu. Karena di YouTube sudah hilang, dari setnek dihapus kayaknya. Tapi saya sudah sempat itu. Kalau teks yang dimaksud itu apa harus berupa kata-kata, kalimat, paragraf, atau karena kan Foucault dia ketika berbicara soal diskurs dia juga menggunakan istilah sign ya kalau saya tidak salah. Itu gimana tuh? Ya termasuk ini Pak Adi visual ya, visual, tanda-tanda visual juga bisa kan, kayak yang penelitian saya yang tadi di jurnal Pro TVF itu kan program TV. Jadi saya menganalisisnya tidak hanya dari teks yang disampaikan oleh narasumber dalam acara itu, tapi termasuk visualnya. Bagaimana tanda-tanda yang dimunculkan itu memang akan mengarah pada wacana tertentu. Berarti terbayang datanya akan sangat banyak sekali ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Catur jawabannya. Pak Adi. Mudah-mudahan Teh Rina bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Pak Catur ya. Berikutnya ada pertanyaan nih, ini menarik nih. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Zikri ya. Bagaimana jika ketika kita melakukan bikin skripsi lalu menggunakan metode kualitatif, hasilnya mengandung kebohongan. Nah, itu seperti apa? Bagaimana pendapat Pak Zikri? Katanya itu sudah menjadi hal biasa. Nah, ini mungkin ini bisa jadi perdebatan ya. Gimana Pak Zikri menanggapi ini? Ini dari Juliana Inaba. Silakan Pak Zikri. Ya, oke. Kita kembali lagi kepada
definisi kualitatif itu sendiri gitu ya. Secara harfiah itu kan bahwa kualitatif itu penelitian yang alamiah gitu ya, natural gitu ya. Settingannya itu natural ya gitu. Jadi kalau misalkan ada kebohongan gitu ya, mungkin logika saya kecenderungannya itu ada kepentingan-kepentingan lain gitu ya. Tetapi secara naturalnya bahwa penelitian kualitatif itu ya interpretasi ya, atau paparan atau deskripsi yang seharusnya dijelaskan misalkan ya, atau dipaparkan di dalam hasil penelitian yang kita lakukan itu ya sesungguhnya harus yang secara alamiah gitu ya. Nah biasanya kalau misalkan kebohongan itu ya maksudnya juga buat apa sih gitu ya, kebohongan apabila memang ditulis di dalam hasil penelitian gitu ya. Karena hasil penelitian yang kita tulis itu kan juga akan dibaca orang gitu ya, atau bahkan akan disimpan di perpustakaan, atau bahkan kewajiban mahasiswa itu kan sekarang harus membuat sebuah artikel gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan data-data atau informasi-informasi yang memang disajikan di dalam hasil penelitian kita itu tidak benar ya, itu saya rasa menjadi sesuatu hal yang ini ya harus dihindari lah gitu ya, sebisa mungkin itu harus dihindari gitu ya, jangan sampai ya menjadi kebiasaan gitu ya. Nah, kecuali ya kalau misalkan ada kepentingan kelompok ya yang lain ya, saya nggak tahu gitu kalau seperti itu ya. Tapi kalau misalkan secara kita kembali lagi ke harfiah bahwa penelitian kualitatif itu yang penelitian yang mengandung unsur-unsur yang natural ya, settingannya itu alamiah ya, kita kembali kepada aspek-aspek yang apa adanya gitu ya, seperti itu. Itu mungkin Pak Adi gitu. Ya, terima kasih Pak Zikri. Jadi mungkin ini berkaitan dengan etika ya, etika seorang peneliti. Betul. Karena kita juga harus ingat bahwa sebuah penelitian itu bukan hanya syarat lulusan, tapi dia siapa tahu nanti suatu saat nanti akan digunakan untuk pengambilan kebijakan. Bayangkan jika misalnya hasil riset tentang virus, datanya itu data bohong. Artinya justru itu akan bukan hanya merugikan satu orang dua orang gitu ya. Apalagi penelitian sosial biasanya sih itu menyangkut kebijakan gitu ya, kayak Pak Catur S2-nya berbicara soal undang-undang keraton gitu ya. Kalau misalnya datanya data yang palsu, nanti bisa jadi hasil penelitiannya juga akan berbahaya gitu. Ini masalah etik. Itu mungkin, terima kasih Pak Zikri. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Dini nih kayaknya nih. Bu Dini bertanya, kayaknya ini cocok untuk Pak Zikri nih pertanyaannya. Apakah hasil diseminasi harus menunggu sampai penelitian selesai, atau ada tipsnya untuk mengeluarkan hasil diseminasi sebelum penelitian selesai? Mungkin Pak Zikri ini. Silakan Pak Zikri. Oke, nah sebaiknya sih memang ketika kita ingin mempresentasikan ya, mendiseminasikan hasil riset kita gitu ya, paling tidaklah data-data yang sudah kita olah itu sudah mendekati sempurna gitu. Kalau penelitian saya rasa tidak ada yang 100% sempurna gitu ya, seperti itu. Karena apalagi kalau penelitian yang kualitatif kan terus berkembang gitu ya, berubah gitu ya, dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya, seperti itu. Tapi paling tidak hasil penelitian yang sudah kita lakukan itu, kalau di kualitatif itu, kalau di penelitian kualitatif itu kan ada istilah kejenuhan gitu ya. Jadi kalau misalkan peneliti sudah menemukan titik jenuh gitu ya, maka data yang kita ambil itu ya, atau data yang kita ambil terus-menerus itu saja, berarti itu sudah bisa dikatakan sudah stuck gitu ya, sudah bisa dikatakan berakhir gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin mendiseminasikan ya memang seharusnya data-data yang memang sudah fix gitu ya, sehingga informasi-informasi yang disampaikan itu ya tidak menjadi pertentangan lagi atau perdebatan dan lain sebagainya gitu. Itu Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Zikri. Sebetulnya ini masih banyak pertanyaan, tetapi karena waktu sudah hampir selesai katanya dari panitia, jadi saya mungkin akan memilih satu pertanyaan untuk Pak Catur.
Sekaligus nanti setelah menjawab pertanyaan, mohon untuk menyampaikan closing statement mungkin Pak Catur ya. Pertanyaannya gini Pak Catur. Apakah analisis critical participatory dapat digunakan untuk meneliti kognisi sosial pembuat wacana? Ini menarik ini, karena ini mungkin bisa apa sebutannya itu masih perdebatan itu ya. Saya kira ini perdebatan. Silakan Pak Catur, pandangannya. Iya. Nah, jadi ini memang masih tadi yang Pak disebutkan perbedaan dalam analisis wacana kritis tadi itu, bahwa terutama ketika terkait dengan level produksi wacana ya Pak Dia. Jadi ada mazhab ya, atau apa ya, ada pendapat yang menanyakan ketika analisis wacana kritis itu ya sudah teks aja gitu, teks aja yang menjadi objeknya, sehingga tidak perlu interview dengan lembaga atau produsen dari teks itu gitu kan. Karena kalau sudah melakukan interview dengan produsen teksnya, berarti sudah berbeda lagi nanti gitu kan. Istilahnya tadi yang disampaikan Kang Zikri, bahwa interpretasi dalam analisis teks itu memang subjektif, tapi kan subjektivitas itu ada koridornya gitu, masih ada relnya yang sehingga apa ya, tidak melulu memang apa interpretasi peneliti terus dituangkan begitu saja, tidak, tapi ada batas-batas tadi kayak yang saya sampaikan dengan apa modelnya Fairclough misalnya. Nah, ketika apa ya, kajian media gitu kan, kajian media menurut saya gitu ya, dan itu pasti akan masih jadi perdebatan, harus dibedakan gitu ya antara analisis teks yang sudah jadi menjadi produk media dengan analisis terhadap lembaganya atau produsen teksnya. Kemudian beda lagi dengan analisis terhadap audiens dari teks itu, gitu kan, atau audiens dari konten. Jadi konten atau teks misalnya, entah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk audiovisual misalnya, itu kan bisa dianalisa dari tiga ini yang berbeda gitu kan, tiga unsur yang berbeda tadi, dari produsen teksnya gitu kan, itu sudah berbeda lagi ketika saya menganalisis misalnya produsen teksnya gitu, dari kognisi yang misalnya entah lembaga media, entah individu dan lain-lain gitu kan. Kemudian teksnya itu sendiri. Nah, tapi ya tadi kembali lagi bahwa ada beberapa akademisi yang berpendapat ketika melakukan analisis teks itu memang harus harus interview kepada pembuat teksnya gitu. Tapi kalau yang saya lakukan selama ini sih, saya memilih untuk tidak melakukan itu gitu. Jadi tidak ada hubungan. Jadi maksudnya gini, karena analisis wacana atau analisis wacana kritis itu melihat jejak kuasa atau tanda-tanda kuasa dari teks itu. Bukan kita konfirmasikan ke produsen teksnya. Mungkin jawaban saya seperti itu, Pak. Jadi ranah yang berbeda. Bisa hermeneutika kali ya. Nah, nanti masih ada lagi kan, ada hermeneutika yang juga tergantung interpretasi dari peneliti juga gitu kan. Seperti itu. Sip. Mungkin terakhir ada yang mau sebagai closing statement? Oh iya, oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Untuk karena di sini juga kebanyakan teman-teman mahasiswa ya. Untuk melakukan penelitian terutama skripsi, karena mungkin juga sudah waktunya teman-teman skripsi itu tidak perlu bingung mencari judul, tapi carilah tema yang ada di sekitar teman-teman semuanya gitu kan. Jadi dalam kehidupan kita di dunia real maupun di dunia maya itu sangat banyak sekali fenomena, kejadian, peristiwa yang memang menurut saya layak untuk dijadikan penelitian dan menjadi sebuah skripsi atau bahkan nanti menjadi artikel jurnal. Mungkin itu saja Pak Adi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Catur atas wejangannya untuk teman-teman semua ya. Terakhir mungkin Pak Zikri, mohon untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Terima kasih Pak Adi. Kalau dari saya, ketika para mahasiswa ingin melakukan riset ya, mungkin nanti di semester 7 gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya memilih riset itu sesuai dengan
tema yang diyakini ya oleh para mahasiswa gitu ya. Jadi setidaknya pilih tema ya disesuaikan dengan passion gitu ya. Saya yakin ini passion dari teman-teman mahasiswa di sini ini berbeda gitu ya. Ada yang passionnya ke komunikasi kesehatan atau personal branding ya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan gitu ya, ikutan teman-temannya gitu ya. Bahkan ada satu kelas bisa jadi misalkan teorinya semua teori fenomenologi gitu ya, atau misalkan teori-teori yang lain gitu ya. Nah itu setidaknya ya ada sesuatu hal yang baru ya, yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Jadi pilihlah sesuai dengan passion gitu ya. Itu saja Pak Adi gitu. Baik, terima kasih Pak Zikri. Baik, para peserta webinar sore kali ini, mungkin ini adalah penghujung dari diskusi ya, sekaligus pemaparan dari para narasumber. Mungkin saya ingin menyampaikan sebuah closing statement begini. Penelitian itu sejatinya adalah proses belajar, mempelajari hal ihwal kehidupan manusia dan alam semesta. Nanti hasilnya digunakan untuk membantu sesama, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kelulusan gitu ya. Karenanya ia harus ditulis, disimpan, dan dipublikasikan agar banyak orang yang membaca dan memanfaatkannya. Karena itu berbanggalah teman-teman yang diberi kesempatan untuk bikin skripsi. Nah, dari kedua narasumber tadi, mudah-mudahan teman-teman dapat memaknai bahwa penelitian itu nggak susah, walaupun nggak bisa dibilang mudah juga gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada teman-teman yang anggap bikin skripsi itu susah, kalian tinggal ingat Pak Catur dan Pak Zikri itu kerjaannya bikin skripsi terus-terusan sampai pensiun gitu ya. Jadi tertawakanlah pembimbing kalian juga yang harus bikin skripsi terus-terusan gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Catur, Pak Zikri. Ya, terima kasih banyak Pak Adi. Nah, gimana nih teman-teman semuanya? Bermanfaat banget ya materi yang disampaikan oleh para narasumber kita. Nah, untuk kembali mengasah ilmu yang sudah kita dapatkan, alangkah lebih baik nih jika kita kuis dulu. Nah, ini kuis bukan sembarang kuis ya, teman-teman, karena selain mengasah ilmu, kalian juga bakal mendapatkan hadiah nih kalau kalian berhasil menyabet juara 1 hingga juara 3. Nah, namun sebelum itu saya akan kembali membacakan peraturan kuisnya. Nah, untuk peraturan pertama, peserta diwajibkan menggunakan nama asli pada saat mengerjakan kuis. Lalu, kuis terdiri dari 8 soal yang mencakup materi webinar. Lalu kuis akan dimulai ketika timer berjalan dan dipersilahkan oleh saya selaku Master of Ceremony. Lalu pemenang kuis akan ditentukan berdasarkan ketepatan dan kecepatan dalam menjawab soal. Kemudian pertanyaan akan berubah ketika peserta telah memilih jawaban yang tepat. Nah, namun jika pertanyaannya tidak berubah, berarti jawaban kalian belum tepat nih teman-teman. Jadi harus pilih jawaban yang paling tepat. Nah, kemudian waktu untuk menjawab kuis adalah 5 menit saja, dan saat mengerjakan kuis, peserta dilarang merefresh atau reload halaman kuis agar tidak terulang kembali dari awal. Jadi jangan sampai udah capek nih, ngisi soal keberapa, tiba-tiba nggak sengaja ke-refresh, jadi keulang lagi gitu. Jadi diingat ya teman-teman, itu dia peraturan dari kuisnya. Nah, diingatkan kepada teman-teman, jangan mulai dulu nih, karena nanti setelah panitia memberikan linknya, nanti kita bakal kuis di link yang diberikan oleh panitia melalui chat Zoom. Kalian bisa langsung aja klik linknya, tapi jangan start dulu, karena kita bakal start secara bersamaan, supaya bisa lebih kekeluargaan gitu ya, karena bareng-bareng untuk mengikuti kuisnya. Nah, teman-teman bisa langsung aja klik link yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia. Bisa langsung membuat namanya, membuat akunnya ya. Kemudian nanti setelah countdown baru dimulai untuk mengerjakan kuisnya.
Oke, sembari menunggu teman-teman kita join di link yang sudah disediakan oleh panitia. Oke. Kita akan mulai sebentar lagi ya teman-teman, jadi bisa langsung mengisi akunnya dengan nama asli kalian. Ingat, jangan nama samaran, apalagi nama orang lain. Nanti yang dapat hadiah malah orang lain. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwasanya akan ada hadiah nih teman-teman. Untuk juara 1 akan mendapatkan uang digital dan juga buku karya Dr. Insinyur Yuni Mogot MSI, ICPR terbitan Prenada Media. Kemudian dapat agenda dan ballpoint juga dari penerbit remaja Rasda Karya. Kemudian untuk yang juara 2 akan mendapatkan uang digital beserta buku Cyber Society karya Bapak Catur Nugroho Esos MIKOM yang merupakan pemateri kita pada hari ini. Lalu yang terakhir untuk juara 3 akan mendapatkan uang digital juga beserta buku Cyber Society karya Bapak Catur Nugroho Esos MIKOM. Nah, jadi teman-teman bisa langsung aja klik linknya. Sepertinya udah banyak ya yang join, tapi kita tunggu sesaat lagi karena pasti masih banyak nih teman-teman yang masih mau ikut. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nanti materi untuk pertanyaannya itu berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Jadi kalau teman-teman udah mendengarkan materinya dengan baik, dijamin pasti udah bisalah menjawab ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita countdown ya teman-teman. Silahkan bumpernya.
teman-teman, waktunya sudah habis dan teman-teman panitia pintar banget ya memilih background yang bikin deg-degan gitu. Padahal saya tidak mengikuti kuis, tapi saya aja deg-degan. Apalagi teman-teman yang ikut kuis ya. Nah, sebelum kita memberitahukan siapa sih yang jadi juaranya, yang jadi pemenangnya, aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada narasumber kita, yaitu Pak Zikri. Kemudian kami akan memberikan sertifikat sebagai bentuk rasa terima kasih kami karena Pak Zikri sudah memberikan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Kepada Pak Zikri bisa ini dulu Pak, bisa on cam dulu supaya kita bisa mengambil foto bersama. Udah on cam. Oh iya, teman-teman panitia bisa. Oke. Ini dia, kita ambil foto terlebih dahulu ya Pak. Baiklah, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Zikri. Selanjutnya kepada Bapak Catur. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak karena sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih, kami juga memberikan sertifikat nih kepada Pak Catur. Teman-teman panitia bisa spotlight dulu Pak Caturnya mungkin. Oke. Teman-teman panitia bisa mengambil screenshot ya. Oke Pak, siap untuk berpose Pak? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Catur dan Pak Zikri ya, karena sudah meluangkan waktunya. Selanjutnya, ini dia part yang paling ditunggu-tunggu, nggak cuma oleh peserta aja, tapi panitia juga deg-degan nih, siapa sih yang jadi juara 3, juara 2, dan juara 1 untuk kuis tadi, gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari juara berapa dulu ya? Juara 3 aja kali ya, biar lebih deg-degan gitu untuk ke juara 1-nya. Nah, ini dia, juara 3 jatuh kepada Khairunisa Siswanto. Selamat kepada Khairunisa Siswanto karena sudah menjadi juara 3. Selanjutnya, untuk juara 2, jatuh kepada Dini Johan. Selamat kepada Dini Johan karena sudah mendapatkan juara 2. Kemudian ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Siapa sih sebenarnya yang bakal dapat juara 1 di webinar yang ketiga ini? Ini dia juara 1-nya. Fulki Irham. Selamat kepada Fulki Irham karena sudah mendapatkan juara 1 ya. Jadi diingatkan kembali buat para teman-teman kita yang mendapatkan hadiah nih, yang juara 1 yaitu Fulki Irham, Bang Fulki akan mendapatkan uang digital dan juga buku karya Dr. Insinyur Yuni Mogot MSI CPR. Alhamdulillah ya Bang. Dan juga akan mendapatkan agenda dan ballpoint dari penerbit remaja Rosda Karya. Kemudian untuk juara 2 akan mendapatkan uang digital beserta buku Cyber Society karya Bapak Catur Nugroho, SSMIKOM. Dan yang juara 3 akan mendapatkan uang digital beserta buku Cyber Society karya Bapak Catur Nugroho, SSMIKOM juga. Nah, kepada teman-teman yang sudah saya sebutkan namanya tadi bisa on cam terlebih dahulu supaya kita bisa mengambil foto bersama nih sebagai bukti kalau kalian benar-benar juaranya gitu ya. Diingatkan kembali kepada siapa ya tadi? Bu Dini ya, Bu Dini Johan dan Khairunisa Siswanto bisa on cam terlebih dahulu. Kita penasaran nih siapa sih Bu Dini, yang mana sih Khairunisa gitu. Supaya tahu, oh ini dia Bu Dini. Selamat ya Bu Dini karena sudah mendapatkan juara 2. Iya Bu, mohon maaf. Bisa diulang?
Oke, karena ketiga pemenang kita sudah pada on cam, kita bisa mengambil foto bersama dulu Ibu ya. Bisa senyum sumringahnya gitu sebagai ya tanda kemenangan gitu. Oke teman-teman panitia, 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bang Fulki, Bu Dini, dan Kak Khairunisa karena sudah mengikuti kuis dan mendapatkan juara. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Namun sebelum kita menutup acara ini, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman agar dapat mengisi link feedback yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat sebagai syarat kehadiran dan juga syarat sertifikat. Nanti bisa dicek aja ya, mungkin di WhatsApp group atau di chat Zoom. Nah, ini dia link feedback-nya sudah dikirim oleh panitia. Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat para narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya serta membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita ya teman-teman karena diskusi ini benar-benar sangat informatif sekali. Lalu terima kasih juga kepada moderator kita yang sangat luar biasa dalam membantu kita pada acara kali ini. Lalu tidak henti juga saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mensponsori kita pada acara hari ini, yaitu ada penerbit Prenada Media dan juga penerbit Remaja Rosda Karya. Terima kasih banyak untuk semua partisipan yang sudah mengikuti webinar kita kali ini. Saya Disa Mastura selaku Master of Ceremony, mohon undur diri. Sampai jumpa di acara Academic Creation SI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeay, selesai. Akhirnya. Selamat Akhirnya.